kann doch die Dette nicht um 2 Monate vorziehen, weit vor dem Beta-Test. Mann, da ist der doch vorprogrammiert. Kisah akan berfokus pada seorang developer game bernama Tim sedang melakukan Zoom meeting membahas tentang peluncuran game baru mereka. Namun di tengah deadline yang semakin dekat, sinyal tiba-tiba jut-jet yang membuat Tim tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan harus pasrah menunggu petugas wifi memperbaikinya. Ketika sedang menunggu itulah, Tim kembali teringat dengan bayangan masa lalu tentang dirinya dan sang istri saat mereka harus kehilangan anak pertama akibat mengalami keguguran. Bahkan karena hal itu jugalah hubungan mereka menjadi renggang dan saling menyalahkan satu sama lain, tapi tidak sampai menyeret keduanya ke jenjang perceraian. Hey! Dan inilah sang istri yang bernama Olivia. Melihat suaminya sedang mumet karena game yang dibuat tak kunjung rampung, ia mengajak Tim makan di luar sambil menunggu sinyal kembali normal. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan tetangga kamar bernama Anton yang tampak buru-buru entah karena apa, termasuk sang pemilik apartemen yaitu Friedman, dan langsung menanyakan penyebab kepada beliau. Großbrand in der Hafen City. Nachrichten sind voll davon. Setelah dijelaskan bahwa Friedman juga tidak tahu, mereka dikejutkan dengan beberapa helikopter damkar yang melintas menuju sebuah pusat kebakaran. Friedman menjelaskan jika tadi pagi telah terjadi ledakan hebat di sebuah pelabuhan tak jauh dari wilayah apartemen mereka. Bahkan beliau juga berasumsi jika gangguan sinyal yang terjadi adalah dampak dari peristiwa tersebut. Dikira akan pergi ke restoran, Olivia membawa Tim makan di mobil van yang baru saja diambil dari bengkel. Dengan fakta bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, ia mengalah dengan egonya dan mengajak Tim pindah ke Paris malam ini juga. Bahkan Olivia rela bekerja demi bisa memulai kembali hidup baru. Namun karena Tim heras hulu dan lebih mementingkan pekerjaan, ia pun meminta waktu sampai gamenya selesai dirilis. Sorry, ich muss hier ran. Hey, die haben die Veröffentlichung 2 Mal nach vorne gezogen. Hast du schon davon gehört? Malamnya, terjadi sesuatu yang janggal tatkala ada semacam kabut tebal mulai menyelimuti bagian atas apartemen, disusul dengan saluran air yang tiba-tiba berhenti mengalir. Hingga keesokan paginya saat Tim baru bangun tidur, ia mendapati Olivia selesai berkemas dan sudah bulat dengan keputusannya untuk pindah ke Paris seorang diri. Tetapi... Warte mal ganz kurz. Soll das heißen, du trennst dich jetzt? Das war's, oder? Ya, entah lelucon macam apa yang sedang terjadi. Pintu keluar yang tadinya normal kini sudah tertutup rapat oleh benda padat hitam seperti tumpukan batu bata dengan pola tidak teratur. Sempat memeriksa CCTV namun hanya menampilkan gambar gelap. Tim kembali dibuat terkejut saat mengetahui jika seluruh ruangan sudah tertutup tembok hitam yang entah benda apa itu. Tim berasumsi jika mungkin ini ada hubungannya dengan renovasi apartemen yang Friedman lakukan. Sementara Olivia mencari tahu tentang jenis material temboknya, Tim menemukan fakta menarik saat ponselnya didekatkan ke dinding yang tak hanya memblokir semua sinyal yang masuk, tembok ini juga memancarkan sinyal elektromagnetik yang sangat kuat, bahkan sampai membuat layar ponselnya mengalami glitch yang sangat parah. Ist kein Flüssiggenäht. Was ist das für ein Material? Warum baut man so eine Wand? Penasaran dengan benda hitam pekat yang ada di hadapannya, Olivia mengambil sebuah bor dan mencoba untuk membobolnya, tetapi... Tak hanya pintu dan jendela, tembok hitam ini juga menutupi hampir semua sudut ruangan. Hingga tak lama mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari kamar sebelah dan langsung melakukan pengeboran. Beruntung, tembok hitam ini tidak sampai menutupi sekat pembatas kamarnya sehingga Olivia bisa membobol tembok dan berkomunikasi dengan tetangga yang lain. Hallo? Hey, Hi. hey. Ist alles okay bei euch?
Setetangga yang bernama Ana dan Marvin menjelaskan jika mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat terbangun di pagi hari, mereka mendapati seluruh ruangan sudah tertutup oleh tembok bata hitam, di mana masalah lain kembali muncul saat sumber air yang memasuk apartemen ini juga tiba-tiba berhenti mengalir, disusul dengan Olivia yang menyalahkan tim gara-gara tidak segera pergi ke Paris tadi malam, sehingga Das komplett mit Bauplan verhüllt ist! ya, tim mendapati beberapa komponen ponselnya masih menempel di tembok dan sangat sulit untuk dilepaskan. Olivia yang penasaran pun langsung mengambil beberapa alat dapur untuk ditempelkan, di mana mereka menyimpulkan jika tembok ini terbuat dari semacam material magnetik dengan 4 titik yang memiliki tarikan paling kuat, dan tiba-tiba ya, tembok itu langsung bereaksi saat ada besi yang menempel dan memantulkannya dengan gaya tekan sangat kuat. Beruntung tim keburu menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Olivia. Namun, akibat kejadian barusan, ia harus mengalami luka akibat terkena beberapa serpihan tajam. Tak lama mereka mendengar Ana yang berteriak minta tolong, sehingga dengan cepat tim dan Olivia membongkar tembok sekat pembatas dan mendapati Ana sudah terbujur lemas di pinggir kasur. Entah apa yang baru saja terjadi, Marvin tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang tim yang sedang lengah, sehingga setelah dijelaskan bahwa Marvin tak sengaja menyerang Ana akibat pengaruh obat yang dikonsumsi, Olivia dan tim memutuskan untuk mengikatnya dengan selotip sampai pengaruh obatnya hilang. Sementara para ladies akan berjaga di ruang tamu, tim mulai menyusuri seluruh ruangan untuk mencari petunjuk atau benda lain yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan tembok hitamnya. Gagal dengan martil, Olivia baru ingat jika di bawah apartemen ini terdapat bunker rahasia bekas Perang Dunia Kedua yang terhubung langsung ke jaringan metro alias jalan raya lama yang sudah tak terpakai. Namun untuk bisa sampai ke sana, mereka harus membongkar sekitar 4 lantai dari kamar Marvin saat ini. Verpiss dich wieder nach oben. Dan ya, tim dikejutkan oleh tuan kamar yang bernama Oswald dan cucunya yaitu Lea. Tim meminta maaf karena telah menghancurkan atap kamarnya. Hal itu terpaksa tim lakukan demi bisa pergi ke bunker rahasia yang ternyata Oswald juga sudah mengetahuinya. Sambil menunggu Marvin selesai membongkar, Lea bercerita jika tadi subuh saat dirinya pergi ke toilet, pintu dan jendela kamarnya terlihat masih normal-normal saja. Namun saat keluar, tembok hitam itu sudah menutupi semua sudut ruangan. Wir kommen hier raus. Es ging alles so schnell. Saat sedang menunggu itulah, tim tak sengaja menemukan detektor asap yang di dalamnya terdapat sebuah kamera kecil. Oswald menegaskan jika ia juga baru mengetahui hal itu dan Friedman lah orang yang sudah memasangnya. Sehingga tim langsung memeriksa semua detektor asap yang ada di apartemen dan mendapati semua alatnya sudah terpasang kamera. Da sitzen irgendwelche superreichen Wichser. Und euer Vermieter ist der Game Master. Ja, so sieht's aus. Curiga jika Friedman adalah dalang dari semua ini, Olivia menunjukkan lokasi kamar beliau yang kebetulan bersebelahan dengan kamar milik Oswald. Selesai membongkar sekat pembatas, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat Friedman sudah bersimbah darah dengan kedua lengan yang hilang entah kemana, termasuk ponsel miliknya yang masih menyala dalam keadaan mode kamera. Entah apa yang Friedman lakukan dengan foto-foto tembok hitamnya, Marvin kembali melanjutkan pembongkaran dan berhasil masuk ke lantai bawah, yaitu kamarnya si Anton alias tetangga tim yang di awal film sempat saling sapa dengan mereka.
Tak lama, muncullah seorang penghuni asing bernama Yuri yang mengaku sebagai sahabat dekat Anton dan sudah beberapa hari menginap di apartemen ini. Sag doch mal, was soll das mit der Decke? Das kapiere ich nicht. Das ist ein Luftschutzbunker und der hat einen Zugang nach draußen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was hier läuft, oder? Dari berita yang Yuri dapatkan, tembok hitam ini adalah sistem keamanan yang sengaja pemerintah bangun demi melindungi warga kota dari serangan kontaminasi yang sedang terjadi di luar. Entah kontaminasi dan bahaya apa yang Yuri maksud. Ia juga memberitahu jika Anton sudah tewas akibat alat pacu jantungnya tiba-tiba berhenti saat berada di dekat tembok hitam. Von einer Sekunde auf die nächste. Er war schon immer sehr sensibel. Aber auch ein Genie, die was er tat. Dan inilah bunker yang dimaksud. Mereka pun bisa sedikit bernapas lega karena apa yang Olivia katakan tentang bunker ini ada benar adanya. Menggunakan martil yang sedari tadi mereka bawa, Olivia mulai menghancurkan besi gembok penghalang agar bisa secepatnya keluar dari sini. Tapi tebak apa yang mereka temukan di luar? Ya, tak hanya menutupi apartemen, tembok hitam ini juga menembus tanah dan menghalangi pintu keluar bunkernya. Muak dengan semua kebuntuan yang mereka alami, Marvin merebut palu dan memukul-mukulkannya pada tembok, padahal jelas-jelas itu percuma saja. Di mana aksinya seketika terhenti saat si kakek menenangkan Marvin sambil menundukkan pistolnya, tetapi... Ya, tim lupa memberitahu jika tembok hitamnya dapat memantulkan segala jenis benda logam dengan daya pantul yang sangat kuat, sehingga si kakek yang tidak sempat menghindar pun tewas akibat satu peluru yang bersarang tepat di dadanya. Dengan fakta bahwa tak ada jalan keluar selain mengetahui cara membuka tembok hitamnya, tim mengajak Marvin dan anak kembali ke kamar Friedman untuk mencari petunjuk. Sementara Olivia dan Lea, mereka akan melakukan pencarian di kamar Anton. Tak lama, Lea menemukan beberapa sketsa berisi gambar dari tembok hitamnya, termasuk kartu nama Anton yang merupakan seorang programmer di perusahaan bernama Epsilon Nano Defense. Nano Defense? Epsilon Nano Defense? Er war ein Programmierer. Entah perusahaan bidang apa yang Anton geluti, namun dari tumpukan kertas berisi gambar polanya, mereka yakin jika Anton, Epsilon Nano Defense, dan tembok ini masih memiliki kesinambungan. Hal itu terbukti dari kode yang mereka temukan pada coretan milik Anton yang diyakini adalah sebuah kode untuk bisa membuka tembok hitamnya. Hast du ein Problem damit, Yuri? Dass hier eine tödliche Strahlung reinkommt, sobald ihr die Wand öffnet. Meski kodenya sudah ditemukan, tetap saja mereka tidak tahu cara menggunakannya. Sempat terfikir untuk mengorek petunjuk dari laptop dan ponsel milik Anton. Hal itu percuma saja karena semuanya sudah rusak entah karena apa. Di mana Yuri mengatakan jika saat sedang kejadian, Anton sengaja merusak ponsel dan laptopnya akibat depresi karena tak kunjung berhasil membuka temboknya. Wollte er nicht, oder? Mal, versteht mir nichts Falsches. Tut mir, dass sich noch jemand wehtut. Versteht ihr? Saat sedang menyusuri kamar Friedman itulah, tim baru sadar jika ruangannya lebih kecil dari apartemen lain. Curiga jika ada tempat rahasia di dalam sini. Tim pun menemukan satu dinding mencurigakan, disusul dengan Marvin yang menemukan semacam remote berisi tombol kombinasi, sehingga tim menggunakan tepung untuk melihat bekas sidik jari Friedman pada remote tersebut. Okay. Das ist jetzt gerade alles in meinem Kopf. Berkat tepung yang tim gunakan, kini kemungkinan mereka memecahkan kode remote-nya akan semakin mudah. Sementara tim dan Marvin mulai mencoba beberapa kombinasi untuk membuka dindingnya, Ana akan menjemput yang lain dan memberitahukan temuannya ini. Namun karena Lea masih sibuk mencari petunjuk, ia pun akan segera menyusul belakangan. Ich hab dir gesagt, es ist ein Todesspiel. Dan inilah ruang rahasia milik Friedman. Terdapat banyak sekali monitor CCTV yang digunakan untuk menguntit para penghuni apartemen. Namun yang jadi pertanyaan adalah, jika Friedman memang dalang dari semua ini, bagaimana ia bisa tewas lebih dulu? Dan di mana bekas kedua potongan tangannya berada? Klick da mal drauf.
Dengan cepat tim memeriksa satu persatu rekaman untuk melihat bagaimana tembok hitam ini bisa muncul secara tiba-tiba dan menutup semua apartemen dalam waktu singkat, di mana tim akan sangat dibuat terkejut dengan teknologi canggih yang baru saja ia lihat, karena ternyata tembok hitam ini terbentuk dari jutaan partikel nanomagnetik yang menyatu seperti sebuah hologram dan membentuk tembok padat seperti yang mereka lihat saat ini. Kann mir irgendjemand erklären, was wir da gerade gesehen haben? Di saat yang sama di lantai bawah, Lea yang penasaran dengan kematian Anton mulai membuka sial di lehernya dan menemukan memar bekas cekikan yang entah siapa pelakunya. Tapi saat tim sedang memeriksa CCTV di kamar Anton, mereka baru sadar jika Yuri tidak ada di sana. Marvin yang mulai curiga jika ada yang tidak beres dengan Yuri pun segera pergi ke kamar Anton untuk memeriksa keadaan Lea. Juri? Was machst du da? Dan benar saja, Marvin mendapati Yuri sedang membakar semua sketsa Anton dan mencoba menghilangkan petunjuk, termasuk Lea yang kini sudah membujur kaku tak bernyawa. Yuri menjelaskan jika ia terpaksa membunuh Anton dan Lea bukan apa-apa. Yuri hanya berusaha melindungi yang tersisa di apartemen ini agar tidak berusaha keluar, karena ia yakin jika di luar sana sedang terjadi perang kimia yang membuat semua orang akan terkontaminasi racun mematikan. Dann sorge ich dafür, dass sie das auch tut. Bist du krank, Mann? Du hast sie umgebracht! Tepat sebelum kematiannya, Anton terlihat membawa ponsel dan memotret-motret tembok hitam menggunakan flash dan berhasil membukanya. Namun saat Anton akan pergi, muncullah Yuri yang mencegah dan langsung mencekiknya hingga tewas. Sadar jika saat ini Marvin dan Lea sedang dalam bahaya, mereka pun segera menyusul untuk menyelamatkannya. Sambil menunggu Yuri sadar, tim dan Olivia kembali mencari petunjuk dari sisa kertas yang terbakar. Tim cukup dibuat heran dengan Anton yang mengetahui kode pembukanya. Namun setelah mengecek kembali kartu nama Anton dan lokasi kantor Epsilon berada, tim baru ingat jika ledakan di pelabuhan pagi kemarin berada di lokasi yang sama dengan tempat Anton bekerja. Curiga jika tembok hitam ini adalah program buatan Epsilon, mereka pun langsung menanyakannya kepada si Yuri ini. Aufwachen, du Arsch. Haben die Wand gebaut? Ich weiß nur, dass es ein Verteidigungs... Dan benar saja, Epsilon Nano Defense sengaja membuat tembok hitam ini sebagai bentuk sistem pertahanan terhadap segala bentuk serangan seperti atom, senjata biologis, atau serangan kimia mematikan. Berbeda dengan Yuri yang meyakini bahwa saat ini di luar sedang terjadi peperangan, Anton justru menganggap jika ini adalah malfungsi sistem akibat dampak dari ledakan yang terjadi di pelabuhan, sehingga ketika Anton berhasil membukanya dan akan mengkonfirmasi langsung pada pihak perusahaan, Yuri yang sejak awal parnoan pun dengan tega membunuh Anton hanya demi keselamatannya sendiri. Aber du glaubst, es ist ein Ernstfall. Hey Leute, ich glaube, ich habe was gefunden. Untuk mengetahui kebenarannya, mereka kembali memeriksa CCTV saat Anton membuat sebuah program untuk ponsel dan pergi membuka temboknya. Melihat Anton memotret-motret dinding menggunakan flash kamera, tim menyimpulkan jika dalam tembok hitam itu terdapat sebuah kode optik yang bisa dibaca oleh sebuah ponsel atau semacam kode QR. Di sini juga lah tim akhirnya sadar jika sebuah cahaya adalah sama-sama gelombang elektromagnetik yang akan memberikan reaksi pada tembok hitam tersebut. Wir brauchen sein Handy. Karena Yuri sudah merusak laptop dan ponsel milik Anton, tim yang pada dasarnya sama-sama seorang programmer pun mencoba untuk mengambil data dari ponsel Anton yang rusak dan menggunakan laptop milik Friedman untuk membuat ulang programnya ke dalam ponsel Anna dan kembali ke tembok hitam untuk melakukan pengujian. Dan ya, tim berhasil membuat temboknya bereaksi tapi tidak sampai membukanya. Anna yang penasaran perlahan mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam tembok. Di mana hal tak terduga terjadi saat tangannya terus tersedot tanpa bisa ditarik lagi, disusul dengan setiap tepian tembok yang mulai mengeras dan tiba-tiba
Ya, tubuh Anna terpotong menjadi 2 akibat tersedot oleh tembok hitamnya, di mana Yuri hanya bisa tertawa karena mereka tidak mau mendengarkannya. Marvin yang kesal pun langsung menembaknya saat itu juga dan memutuskan bundir setelah sadar bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Disinilah tim akhirnya sadar bahwa Friedman tewas bukan karena dibunuh, bukan juga dalang dibalik semua ini. Tepat saat Anton berhasil membuka tembok hitam dan dibunuh oleh Yuri, Friedman melakukan hal yang sama dengan tim, yaitu mencoba membuat program melalui ponselnya. Namun karena salah menekan pola, tangannya harus tersedot dan tewas karena kehabisan darah. Beberapa saat merenung setelah kematian rekan-rekan mereka, Tim dan Olivia kembali memutar otak untuk memecahkan kodenya. Dengan fakta bahwa mereka tidak bisa asal pencet, Olivia sadar bahwa setiap tombol yang ditekan akan mengeluarkan jumlah kilatan cahaya yang berbeda, sehingga mereka kembali memeriksa CCTV Anton untuk menyesuaikan urutan tombolnya. Die unterste. 2, von der hier ausgehend im Uhrzeigersinn. Beres memecahkan urutan tombolnya, Tim dan Olivia kembali ke bawah untuk membuka temboknya. Namun yang mereka tidak sadar adalah Yuri masih hidup karena tembakan yang Marvin layangkan ternyata tidak tepat mengenai jantungnya, sehingga... Ready? Beruntung mereka berhasil lolos dan segera bersembunyi di ruangan bunker. Sementara Olivia diminta untuk membuka temboknya, Tim akan berusaha menahan Yuri agar tidak bisa masuk. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Yuri berhasil membobol pintu dan kembali menghajar Tim sampai babak belur. Sie öffnet sich! Sie geht auf! Setelah membogam Yuri dengan martil hingga tewas, mereka belum bisa bernapas lega karena masih kepikiran dengan keadaan di luar yang bisa saja malah semakin buruk. Namun sejauh ini mereka tidak merasakan dampak apa-apa setelah temboknya terbuka, sehingga daripada mati kelaparan dengan tetap bertahan di dalam apartemen, mereka memutuskan untuk nekat pergi keluar dan... Ya, tidak ada perang nuklir, tidak ada serangan biologis, tidak ada gas kimia berbahaya. Yang ada hanya bangunan-bangunan yang sudah tertutup rapat oleh tembok hitam. Setelah memutar radio di dalam mobil, akhirnya terungkaplah bahwa peristiwa ini murni akibat kebakaran di Epsilon Nano Defense yang tak sengaja mengaktifkan pertahanan rahasia alias tembok hitam yang mengurung hampir semua kota di wilayah ini. Tamat ending yang sangat mengsalahpahamkan.